Ibu Nerliana, bolehkah membaca dari ini Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Silahkan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pastor. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap radaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu, atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat, dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu.
Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa." Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya." Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Demikian, Pastor. Ya, silakan Ibu Ana melanjutkan dari Galatia 4 ayat 25. Galatia 4 ayat yang ke-25. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ya, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan yang selalu baru setiap pagi, selalu ada rema yang baru dari Tuhan Yesus setiap pagi. Ketika kita belajar, hidup terus di dalam kasih-Nya, tinggal di dalam agape-Nya, berdiakonia, bermarturia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Sehingga semua firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, menjadi rema, hidup. Ya. Dan firman yang hidup ini memberikan iman buat kita. Nanjak gunung-gunung masalah dalam hidup kita. Haleluya. Hari ini kita beri judul Sinai ya. Kemarin kita Torah. Kenapa saya balik supaya Anda tahu nanti arahnya mau kemana ya. Karena pelajaran ini adalah ini ya serial kita membaca Perjanjian Lama yang bagaimana kita mengaplikasikan Perjanjian Lama, bagaimana memahami Perjanjian Lama di dunia Perjanjian Baru. Ya, nah saudaraku, Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan para rasul yang lainnya memberikan contoh. Bahkan Tuhan Yesus juga memberikan contoh bagaimana memahami Torah itu di Perjanjian Lama itu dibawa ke dalam era Perjanjian Baru. Ya, dan Yesus banyak kali memberikan contoh-contohnya. Dan para rasul dan semuanya. Nah, kalau Anda lihat di layar yang ada di YouTube, di layar Anda, kita bacaan kita juga nanti dari Yohanes 4 ayat 24. Kita baca saja sekalian ya, Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Nah, ini. Yang merah ini ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, tapi kita mau fokus hari ini tentang Sinai. Paulus waktu bertobat ya di dalam Kisah Rasul 9 ya, kemudian dibaptis oleh Ananias ya, dibaptis ya oleh Ananias. Kemudian Paulus lari ke Arabia. Nah, dia sembunyi selama 3 tahun di Arabia. Nah, selama sembunyi itu di Arabia dia banyak merenungkan dan dia mengerti tentang Sinai. Dia tulis Sinai yang di tanah Arab. Karena memang Sinai itu bukan ada di Sinai Peninsula ya, itu ada dalam buku saya, sudah saya tulis. Sinai itu bukan Sinai Peninsula, tetapi Sinai yang benar itu yang di tanah Arab, yang di tanah orang Midian. Ya, tanah orang Midian itu yang sekarang menjadi wilayah Saudi Arabia. Di jauh ya, kira-kira 400 kilo dari Madinah. Ya, di atasnya Madinah 400 kilo atau sekitar 500 kilo dari Madinah. Jadi itulah Gunung Sinai. Ya,
yang di seberangnya Sinai Peninsula, di seberangnya itu, nah itulah Gunung Sinai. Sehingga Paulus bisa menulis Gunung Sinai di tanah Arab. Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab. Nah, itu ada tambahan lagi. Nah, di dalam Galatia 4, Paulus sudah membandingkan antara Sarah dengan Hagar. Yang satu adalah rohania, yang satu adalah jasmania. Kemarin kita belajar bagaimana Torah di dalam hidup kita, di dalam perjanjian baru. Kalau Torah inti dari Torah adalah belas kasihan. Jadi kalau Anda menghidup di dalam belas kasih, memberikan belas kasih itu, Anda hidup Torah. Ya, orang yang hidup dengan belas kasih, dia melakukan Torah. Intinya begitu ya. Jadi Anda nggak usah mikir disunat, makan haram, halal, nggak usah mikir ini boleh, itu boleh, nggak usah pikir. Hidup dalam belas kasih, Anda hidup dalam Torah. Loh Pak, kalau gitu saya boleh berzina dong. Ya kalau Anda nggak mengasihi istri Anda, tega nggak? Nah gitu aja kan. Kalau Anda selingkuh, apakah Anda mengasihi? Nah, kan begitu kan? Itulah Torah. Ya, apakah inti dari Torah? Apapun yang ingin kamu lakukan, orang lakukan kepadamu, kamu lakukan kepada orang itu. Itulah isi dari seluruh hukum Torah, kata Tuhan Yesus ya, Matius 7 ayat 22. Jadi, apa sih Torah? Ya, bagaimana melakukan Torah? Hidup dalam belas kasihan. Dalam berbelas kasihan. Maka engkau sedang melakukan Torah. Itulah gunanya Torah. Semua ada 10 hukum dengan 613 ya dibentuk semuanya itu tujuannya adalah supaya orang Israel punya disiplin mental karakter. Musa 40 tahun meditasi di padang gurun, dihancurkan reputasinya, dihancurkan prestasinya, dibentuk karakternya. Karena Anda tidak bisa dibentuk karakternya ketika prestasi dan reputasi Anda baik. Karakter itu dibentuk ya di dalam tekanan. Karakter dibentuk ketika reputasi dan prestasimu itu dihancurkan. Makanya kalau saat prestasi dan reputasimu sedang hancur, Anda merendah sama Tuhan. Jangan ngoyo, jangan ngeyel, jangan sok-sokan. Makin Anda merendah, makin karakter itu cepat jadi. Makin Anda disiapkan untuk next level. Jadi kalau Anda lagi difitnah, tenang. Ya, kalau Anda lagi kata-kata nggak baik, tenang. Nggak usah bereaksi yang lebay gitu loh. Buat bercandaan saja. Ya, kalau Anda lagi difitnah dan bahkan sampai jadi beneran ya, diturunkan jabatannya atau sampai harus dipecat malah mungkin ya, terancam dipecat, tenang. Wah saya bolak-balik terancam mau jangan-jangan dia sedang menguji kita, karakter. Unik ya, saudaraku yang kasih. Sekarang kita tiba, kemarin kita Musa, meditasi, ya meditasi 40 tahun, reputasi dan prestasi dihancurkan, karakter dihasilkan. Kemudian kita belajar Torah, bagaimana melakukan Torah, yaitu ketika Anda hidup di dalam belas, menunjukkan belas kasihan, menunjukkan kesyat, menunjukkan ya Anda sedang melakukan Torah. Nah hari ini kita belajar Sinai. Orang-orang Yahudi ya menjadikan Torah sebagai sentrisnya. Orang-orang Israel menjadikan Sinai sebagai legitimasi kebangsaan mereka, lahirnya bangsa Israel. Ya, nah, jadi ada Sinai, ya, maka orang-orang Yahudi tidak punya legitimasi. Pendek kata seperti itu, karena tidak ada Sinai, tidak ada Torah di situ. Dan Yehova Elohim menampakkan dirinya kepada seluruh orang Israel, 2 juta minimum ya, 2 juta orang Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Yehova Elohim itu berbicara kepada Musa dengan gelegar, dengan sangkakala, sampai gemetar dikatakan itu, gemetar semuanya. Nah, saudaraku, itulah Sinai. Namun di dalam prosesnya, apakah Sinai masih seperti itu?
Tidak. Tetapi orang-orang Yahudi masih memiliki Sinai di dalam ibadahnya. Ya, Torah jasmaniyah itu dibawa, semua bentuk ketakutan itu ya dibawa, semua bentuk tradisi itu dibawa dalam hidup mereka. Semua ritual dan simbol-simbol itu dibawa dalam kehidupan mereka. Itulah Sinai. Ya, Sinai benar dan salah. Karena tanpa Torah kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Karena ada Torah, maka kita tahu yang benar dan yang salah. Ya, tanpa Torah, daging kita nggak ngerti. Kalau kita melampiaskan daging itu tidak baik. Makanya kita dikasih Torah, ya, dikasih hukum itu, aturan itu supaya kita ngerti. Nah, tetapi banyak orang akhirnya dia hidup di bawah di bawah perbudakan dari hukum itu. Daging, maka dia harus ada hukum itu. Orang-orang yang membutuhkan hukum adalah karena orang-orang itu hidup di dalam keinginannya sendiri. Makanya harus ada hukum. Supaya semua keinginan itu diatur dan dibatasi. Jadi kalau Anda masih membutuhkan hukum, berarti Anda orang-orang yang masih hidup seenaknya sendiri. Intinya begitu. Orang-orang yang hidup dalam dagingnya, dia perlu hukum. Supaya jangan saling memaki, supaya jangan saling mencaci, membunuh. Makanya kasih hukum. Dan kita harus ikuti hukum itu. Ya, selama 2000 tahun harus didisiplin dengan hukum itu. Bayangin ya, dari manusia jasmaniah yang mengerikan sekali, yang nenteng anaknya, Mas, harap pundi, harap nyembelih bocah ini. Nah, Mas mau kemana? Ini mau nyembelih anak ini. Nah, dari hal yang wajar seperti itu, kemudian dibalik menjadi bahkan musuh pun harus kita kasih makan. Untuk mendisiplin itu 2000 tahun butuhnya. Tuhan butuh 2000 tahun. Bukan Tuhan butuh 2000 tahun, manusia butuh 2000 tahun untuk memahami dari nyembelih anak sampai mengasihi musuh. Coba, bagaimana dari menyembelih anaknya sendiri sampai mengasihi musuh pun harus kasih makan. Wah, itu pekerjaan yang sangat. 2000 tahun, manusia baru paham. Ya, makanya setelah Yesus mati di salib dan bangkit, beberapa orang itu masih ingin agar kita hidup di dalam itu. Di dalam hukum itu. Di dalam hukum yang daging. Kenapa? Karena orang itu hidup dalam kedagingan sehingga masih perlu diatur. Kenapa kita punya aturan di rumah? Kenapa anak itu harus jam 9 tidur? Ya kalau Anda punya anak, kan bikin aturan toh. Jam 9 tidur, misalnya di rumah saya. Ya, anak saya, Wesley, jam 5 harus sudah pulang. Kalau main, jam 5 harus sudah pulang. Kalau lewat dari jam 5, pintu dikunci. Suatu ketika beneran, jam 5 belum pulang sama mamahnya itu, ya sama istri saya itu sengaja dikunci. Padahal dia datang dengan siul-siul, dia santai begitu ya, jam 5:30 begitu. Masih terang benderang begitu kan waktu itu di Jakarta. Terus pintunya dikunci, dia ketok-ketok sebentar. Terus dia tiba-tiba sadar, waduh, iya benar saya lewat jam 5. Waduh, gedor-gedor sambil nangis, saudara. Dia gedor-gedor pintu itu sambil nangis. Waktu itu umur 8 tahun kalau nggak salah ya. Dia gedor. Aku, mama maafin aku. Padahal baru jam 5:30 itu ya, masih terang benderang begitulah. Lalu dibukain. Lain kali kalau mama bilang jam 5 pulang ya. Orang-orang yang hidup di dalam dagingnya dia harus diatur. Jam 5 pulang ya, lewat jam 5 dikunci loh ya. Apakah dengan dikunci itu berarti mamanya itu mau mati sekalian loh? Enggak kan? Diatur supaya jam 5 dia benar-benar pulang. Kalau besok nggak pulang lagi gimana?
dicari, bawa pulang, sabet. Tapi enggak, itu hanya sekali-kalinya. Ya, karena kalau Anda mendidik anak dari 0 sampai 6 tahun itu benar, maka 6 sampai 12 tahun itu didiknya lebih mudah lagi. Kalau 6 sampai 12 tahun juga benar, 12 sampai 18 tahun Anda didiknya lebih enak lagi, lebih mudah lagi. Begitu ya. Nah, jadi Wisely itu anak saya itu disiplin. Dia anak yang sangat disiplin ya. Jam 5 dia sudah pulang. Sama, tidur. Wisely jam 9 tidur ya. Lagi main game dia, oh, sebentar mama, oh, sambil ngupil, sambil apa segala macam, anak kecil ya. Sebentar mama. Wah, terakhir jam 9 benar-benar itu diambil laptopnya. Ditutup, diambil, nggak boleh berhari-hari main pegang laptop. Waduh, heboh dia. Sejak itu dia nurut. Cukup sekali dikasih tahu. Kenapa harus jam 9? Sampai hari ini, ya kalau sekarang udah enggak ya, karena sudah umur 21 ya. Tapi sampai dengan masa, kalau kita kasih, dia sudah lewat jam 10, waduh, untuk udah gak karu-karuan. Anak ini jam 5 pagi selalu bangun, jam 6, jam 7, waktu di Indonesia jam 5 udah lari ya. Sekarang di Eropa dia jam 7 pasti lari. Sudah lari pagi ya. Jadi punya pola kebiasaan disiplin. Mengapa? Karena dulu dia hidup di dalam ketidaktahuan, dikasih tahu supaya dia bisa disiplin, supaya dia hidupnya bisa benar. Sama dengan kita manusia. Dulu ketika kita hidup di dalam daging, maka kita butuh Torah. Kita butuh aturan, kita butuh hukum untuk mengatur hidup kita. Tetapi kalau kita sudah dewasa rohani, kita sudah hidup di dalam Tuhan, di dalam pergaulan yang intim dengan Tuhan, maka semua ritual dan ibadah itu sudah tidak ada artinya. Karena Roh Kudus itu, ya, saudara, waktu orang Israel itu tiba di Gunung Sinai, ya, itu 50 hari setelah Paskah. Ya. Waktu mereka tiba di Gunung Sinai, di hari mereka tiba di Gunung Sinai, itu 50 hari setelah Paskah. Ya. Nah, sama waktu hari Pentakosta di Kisah Rasul 2 itu adalah 50 hari setelah Paskah. Setelah Paskah Yesus disalib, ya. Saya ulangi, waktu orang Israel tiba di Gunung Sinai itu adalah 50 hari setelah Paskah di Mesir. Waktu hari Pentakosta itu adalah 50 hari setelah Paskah Yesus disalib, ya. Waktu Paskah mereka potong domba untuk korban Paskah. Yesus adalah anak domba Paskah. Ya. 50 hari kemudian setelah Paskah di Mesir, mereka terima Torah. Torah yang ditulis di batu. 50 hari setelah Yesus disalib, maka ada Torah yang ditulis di loh hati kita. Itulah Roh Kudus. Jadi ketika Anda hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Torah itu sudah diinjek di dalam hati Anda. Softwarenya itu ditaruh di dalam hati Anda. Itu yang membuat kita bisa hidup dipimpin oleh Roh. Ya, kalau sebelum punya Roh Kudus, kita harus punya hukum yang tertulis dan kita ikutin benar salahnya. Kalau salah harus dirajam batu. Kalau salah harus dihukum ini, dihukum itu. Itulah perbudakan. Karena kita diperbudak oleh daging kita, hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu dikendalikan dengan hukum yang tertulis di batu. Kenapa di batu? Supaya jangan hilang. Tuh. Tetapi kemudian Roh Kudus datang. Roh Kudus itulah Torah. Torah itulah Roh Kudus. Dan ditulis di hati kita, hukum yang ditulis di hati kita. Mengapa di hati kita? Hati kita itu lembut. Sehingga kita dengan satu kasih, dengan satu keinginan untuk melakukan, mencintai Tuhan. Karena inti dari Torah adalah belas kasihan. Inti dari Torah mengasihi Tuhan Allahmu.
mengasihi sesamamu. Bukan mengasihi tetanggamu lo ya. Mengasihi sesamamu. Nanti ada bini tetangga lu kasihi, awas lu. Nanti dibilang disuruh sama Nabi ke-26 lagi. Tadi bilang sesat sama si Anu. Bukan ya. Mengasihi sesamamu. Bagaimana mengasihi itu hanya tidak kelihatan. Dengan Anda mengasihi musuhmu, itulah mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi kalau engkau punya Roh Kudus, engkau bisa mengasihi musuh-musuhmu. Mengapa kamu sampai hari ini tidak bisa mengasihi musuhmu? Karena Roh Kudus tidak berkuasa atas hidupmu. Roh Kudusnya itu, Torahnya itu nggak diinjek di dalam jiwamu. Anda minta, Roh Kudus, penuhilah aku. Roh Kudus, biarlah aku bisa dipimpin. Supaya softwarenya ini diganti. Softwarenya yang hati yang batu itu diganti dengan hati yang lembut itu loh, dengan daging yang lembut. Supaya Roh Kudusnya itu bisa memimpin hidupmu. Dan kita bisa melakukan Torah itu. Bukan dengan ada software yang diinjek di hati kita, yaitu Roh Kudus, yang mengendalikan hidup kita. Galatia 5 ayat 16 berkata, kalau engkau hidup dipimpin oleh Roh, maka engkau tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Anda bukan ngereh awak, wah, saya tidak mau bercirah, saya tidak mau baca pun, saya tidak mau onani. Saya ngalami ya, saya SMA itu 3 tahun saya nggak nonton TV itu, dari SMA kelas 1 sampai kelas 3. No television. Jaga kekudusan. Lihat majalah pun tidak. Pokoknya saya menjauhkan diri dari semua yang duniawi. Inilah bedanya kekristenan. Inilah bedanya ajaran yang Yesus ajarkan. Lihat, agama-agama di dunia mengajarkan kepada Anda, kalau Anda ingin sempurna, pergilah ke gua, bermeditasi. Kalau Anda ingin sempurna, naiklah ke gunung, kosongkan dirimu, bermeditasi, menyendiri. Tetapi di dalam ajaran Tuhan kita, kalau engkau ingin sempurna, ya di tengah keramaian itu, engkau bisa mengosongkan dirimu. Itu bedanya. Jadi kehidupanmu sempurna ketika di tengah hidup pikuknya dunia itu. Ya kemarin ada yang kasih komentar di ini ya, di kolom komentar di YouTube itu, kita harus mengosongkan diri supaya kalau Kristen hanya mengasihi, bagaimana bisa sempurna? Harus mengosongkan diri dari semua hawa nafsu. Nah itu salah. Di dalam kekristenan enggak gitu. Anda bukan mengosongkan diri dari hawa nafsu itu pergi sendiri. Semoga saudara menangkap. Anda hiduplah penuh Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk memenuhi hidupmu. Tumpah sampai tumpah itu Roh Kudus. Maka hawa nafsumu pergi sendiri. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Maka hawa nafsu itu pergi. Engkau tidak akan ikuti keinginan dagingmu lagi. Bagaimanapun juga kita masih hidup di dalam daging. Tapi kita tidak mau dipimpin oleh daging, tapi dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Torah yang ditulis di hati kita. Ya. Roh Kudus itulah Torah yang ditulis di loh hati kita. Nah, makanya Yesus berkata, nanti ada saatnya kamu akan menyembah Yehova Elohim itu bukan di gunung sini atau gunung sana, bukan dengan ritual-ritual lagi, tapi di dalam rohmu. Karena ada Roh Kudus yang diinjek di dalam hidupmu, diimpan di dalam hidupmu. Ya, yang menguasai seluruh hidupmu, yang akan mendrive, akan disetir hidupmu dengan Roh Kudus itu. Mintalah. Tiap pagi minta, Roh Kudus pimpin aku Tuhan. Roh Kudus pimpin aku Tuhan. Jangan sampai dagingmu itu membajak akal sehatmu. Tapi biarkan Roh Kudus itu yang memimpin. Ketika Roh Kudus itu memimpin, engkau akan hidup di dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di tengah hidup pikuknya dunia ini. Itu ya.
Luar biasa firman Tuhan itu kalau Anda paham. Saya berdoa supaya Anda bisa memahami tentang hal ini. Nah, itulah Sinai yang di tanah Arab. Itu perbudakan hukum dagingmu itu. Tapi kita mau Yerusalem. Ya, kita mau Yerusalem. Kita tidak mau Sinai. Ya, kita mau Yerusalem. Di Yerusalem, Yesuslah hukumnya. Roh Kuduslah yang akan mendrive hidup kita. Kita mau Yerusalem yang rohania. Kita tidak mau Sinai yang daging, yang jasmania. Tapi kita mau Yerusalem yang rohania. Di mana ada kepemimpinan Allah. Di Yerusalem itu semua orang-orang kudus itu berada. Kita dituntun di dalam kerajaan Yesus. Nah, itu yang kita mau. Bagaimana? Jadikanlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu setiap hari, setiap saat. Itu nggak main-main, nggak basa-basi. Ketika Anda memanggil Yesus Kurios itu, Adonai. Makanya syahadat kita itu mengakui Yesus sebagai Adonai, Tuhan satu-satunya, pemimpin kita satu-satunya. Nah, maka kita kembali ke Yohanes 15. Kalau engkau hidup di dalam kasihku dan firmanku, remaku selalu ada dalam hidupmu. Mintalah apa saja yang kau kehendaki. Mengapa Tuhan kasih mandat seperti itu? Oh, dia percaya sekali begitu kita hidup di dalam agape, mengasihi, mengampuni, memberkati, dan kita selalu berdiakonia, bermarturia. Maka firman itu akan menjadi hidup dalam kita. Maka kehendak hati kita pun akan sesuai dengan kehendaknya. Nggak akan beda. Nggak akan beda. Anda nggak usah memikirkan nanti jadi bagaimana. Itu udah otomatis nggak akan beda. Kehendakmu dengan kehendak Allah akan sama. Maka Yesus berani berkata, apapun yang kau kehendaki, minta doakan. Akan terkabul, akan diberikan kepadamu. Itu ya. Jadi jangan hidup lagi dengan Gunung Sinai yang di tanah Arab. Tapi hiduplah di dalam Yerusalem. Di mana kerajaan Allah hidup, memerintah atas hidupmu. Makanya tiap hari Yesus ajari kita, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya, dalam hidup kita. Eden dalam hidup kita. Kita tiap hari berdoa minta Eden, bukan Eden kita dapat, tapi Taman Eden yang kita dapat. Jangan. Tapi Taman Eden. Nah, doamu basa-basi. Doamu itu hanya mencapai Gunung Sinai itu. Yang Anda cuma gemetaran dalam sebuah ritual dan simbol-simbol. Karena daging Anda itu butuh didisiplin masih. Waduh, bahaya sekali kalau daging Anda itu masih begitu rupa ya. Tapi begitu Anda sudah masuk ya di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam kerajaan Allah, Yerusalem baru itu, maka Anda tidak akan lagi mengikuti keinginan dagingmu. Hiduplah oleh Roh, Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh Roh, maka engkau tidak akan mengikuti keinginan daging. Yesus Logos yang menjadi daging, yang punya hawa nafsu. Yesus dipimpin oleh Roh, Lukas 4 ya. Setelah Yesus dibaptis, maka Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus itu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan Allah ada padaku. Memenuhi hidupnya dia. Kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat Anda mengerti untuk tidak lagi hidup di Gunung Sinai, tapi hidup di Yerusalem. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dagingmu tidak berkuasa lagi atas hidupmu, melainkan Roh Kudus yang berkuasa. Sehingga engkau berbuah lebat jiwa-jiwa dan karakter. Dan imanmu itu akan memindahkan gunung dan memberkati, menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam dimanapun kau berada, kerajaan Allah itu akan hadir, terpancar dari hidupmu. Amin.